3 kata lucu, Gen Z beli rumah. Tahun 2025, dengan umur yang mulai masuk ke middle 20s, beberapa dari kita mungkin akhirnya masukin rumah jadi resolusi tahun ini. Termasuk gue. Tapi seberapa banyak sih yang cukup percaya diri untuk bisa membeli rumah tahun ini? Apalagi beli rumahnya cash. Nah, karena gue kepo, gue mulailah mencari dan searching di internet ataupun ngeliat iklan-iklan di jalanan. Dan gue gak kaget karena ternyata harga rumah yang bahkan tidak di tengah kota itu udah di atas 1M. Nah, itu harga belum termasuk PPN dan juga maintenance nantinya. Nah, jadi apakah punya rumah itu emang mustahil atau emang kitanya aja nih yang boros banget? Well, kalau mau ngomongin rumah, it's gonna be long. Nah, pertimbangan beli rumah itu kan pastilah sangat panjang ya. Karena lo harus tahu nih, rumah yang lo mau beli itu tipenya apa. Tipe ini berarti nantinya akan menjadi luas rumah yang lo mau. Apakah nanti lo mau beli rumah ini buat diri lo sendiri atau juga mungkin untuk calon keluarga lo kelak? Nah, beli rumah juga di daerah mana menjadi pertimbangan. Secara rasional seharusnya sih, kalau lo kerja di tengah kota ya pastinya lo maunya rumah di dekat situ juga. Biar akses dan mobilisasinya jadi mudah dan mengurangi biaya-biaya tambahan kayak tol dan juga pastinya energi dan tenaga yang habis di jalan. Tapi pertanyaannya, emang ada lahannya? Emang ada rumahnya? Dan kalaupun ada, mampu nggak kita beli rumah di tengah kota? Mungkin kalau harga rumah nggak terlalu mahal dan penawaran rumahnya masih tinggi, kita nggak akan sepusing ini. Ya karena akan mudah bagi kita untuk ya udah beli rumah lagi aja. Kalau misalnya ternyata rumah yang kita udah miliki sekarang ini nggak menceklis kebutuhan kita. Tapi seberapa banyak sih orang yang bisa kayak gini? Sekarang kita coba ya bedah kenapa sih rumah itu bisa mahal banget. Lu aja kali yang boros, lu aja kali yang langganan Netflix mulu. Gue mungkin termasuk orang yang agak tergelitik ya pas denger narasi-narasi kayak gini. Karena menurut gue ini tuh stereotip pengalihan perhatian dari masalah yang sebenarnya memang struktural. Well, to be fair, mungkin kita memang perlu untuk mereview ulang pengeluaran kita dan akhirnya mencoba untuk berhemat. Tapi, sehemat apa sih kita sampai akhirnya kita bisa beli rumah? Well, kita coba bahas satu persatu ya. Jadi data dari Ketenagakerjaan itu menyebutkan kalau 47,8% penduduk bahkan menerima gaji masih di bawah UMR. Itu belum menghitung jumlah pengangguran di Indonesia loh. Jadi asumsi punya gaji UMR atau di atas UMR sedikit itu ya di umur 20 tahun misalnya. Ini asumsinya berarti lo udah lulus sekolah atau kuliah dan akhirnya mulai menabung. Nah ini bahkan kalau lo udah tinggal sendiri, means lo harus mulai memikirkan untuk bayar uang kos-kosan, uang makan sehari-hari, kebutuhan kayak sampo, sabun, air minum, transportasi. Which mean lo akan sulit untuk nabung. Gue bahkan cek survei dari Salary Explorer kalau rata-rata gaji karyawan di Indonesia itu ternyata 3.070.000 per bulan. Nah, untuk yang lebih beruntung sedikit, asumsi gaji lo 6,5 juta. Mau membeli rumah harga 500 sampai 1M lah, yang udah pasti nggak di tengah kota. Kalau lo mau KPR, lo harus memikirkan cara saving bukan cuma untuk cicilannya, tapi DP-nya juga. DP itu kan biasanya ya 20%. Kalau harga rumah lo 1M, lo harus nabung buat DP dulu 200 juta. Kalau lo bisa mendedikasikan setengah gaji lo untuk nabung DP, itu berarti lo butuh setidaknya 5-6 tahun untuk bisa fulfill DP rumah. Lalu mulai dari situ baru mulai mencicil dengan kondisi yang fluktuatif, which mean harga rumah yang lo bayangkan sebelumnya 1M bisa aja naik lagi. Tapi bahkan financial expert juga bilang nih bahwa alokasi penghasilan untuk cicilan itu biasanya 30%. Karena jangan sampai lo mampu untuk bayar cicilan tapi mengganggu kebutuhan hidup lo sehari-hari. Dan harus dipikirkan ya bahwa cicilan itu prioritas. Karena once nggak bisa bayar cicilan, properti yang udah lo punya bisa diambil sama bank. Oke, tapi kenapa sih emang rumah itu bisa mahal banget? Kenapa dulu orang tua kita bisa punya rumah ataupun tanah yang lebih dari satu? Pertama kita harus sadar bahwa demand akan rumah nggak sebanding dengan offer yang ada di lapangan sekarang. Dengan membludaknya jumlah penduduk dan kebutuhan pekerjaan dan industri, lahan akhirnya jadi makin sempit dan terbatas. Keterbatasan lahan dan tanah ini akhirnya berdampak ke harga yang terus naik. Membuat sebagian warganya kesulitan untuk memiliki rumah. Kedua, karena alasan yang pertama, akhirnya developer ini mulai membangun rumah di pinggiran kota nih untuk memenuhi kebutuhan. Nah, namun dengan perkembangan akses terus juga pembangunan infrastruktur yang makin masif, bikin harga rumah yang ada di tengah kota ini dengan lokasi yang strategis jadi makin mahal. Mahal banget sampai harganya itu bisa selangit.
Dan akhirnya bikin rumah-rumah di pinggiran yang udah dibangun tadi ikut-ikutan naik pula. Perkembangan infrastruktur ini juga berpengaruh lumayan besar. Simpelnya nih, coba aja lihat iklan rumah. Jebret, harganya 1,5 M. Misalnya nih, tapi diiming-imingi 10 menit dari pintu tol, dekat rumah sakit XXX, 2 menit jalan ke sekolah XXX. Means itu memang jadi pertimbangan besar orang untuk membeli rumah. Tapi sekaligus jadi alasan kenapa rumah itu bisa mahal. Nah, ketiga, adanya inflasi. Nah, inflasi bikin harga kebutuhan pokok naik, termasuk bahan baku material. Harga bakunya naik ya tentu berdampak langsung dengan harga rumahnya. Berbagai alasan ini memang bikin rumah setiap tahunnya akan naik. Bahkan, Housing Finance Center dan lembaga risetnya BTN juga mencatat kalau harga rumah Indonesia itu kenaikannya tertinggi setelah pandemi COVID-19 yang lalu. Nah, sayangnya naiknya harga rumah ini nggak dibarengi dengan kenaikan upah pula. Ada laporan nih dari bestbroker.com di mana mereka menghitung rasio harga rumah terhadap gaji tahunan. Nah, dalam laporan tersebut, Indonesia ini menduduki urutan keempat sebagai negara dengan rumah termahal di dunia di tahun 2024. Harga rumah real di Indonesia sekitar 17 juta per meter persegi. Sementara nilai rata-rata pendapatan per tahun itu 37 juta. Hasilnya rasio harga rumah di Indonesia terhadap pendapatan rata-rata itu sebesar 48,35%. Kalau kita bandingin sama negara-negara yang punya harga rumah terjangkau, contohnya kayak di Amerika Serikat, di mana dia di urutan kedua nih setelah Afrika Selatan, rasio harga rumah terhadap pendapatan itu cuma sekitar 6,5%. Di mana gaji tahunan rata-rata di AS itu sekitar 49.525 US dollar atau setara dengan 806 jutaan rupiah. Sementara harga rumahnya itu sekitar 3.220 US dollar atau 52 juta per meter persegi. Nah, ini artinya bukan berarti harga rumah di Amerika itu murah, tapi memang perbandingan dan rasio antara harga rumah dan juga gajinya itu tidak terlalu besar. Nah, ngomongin rumah yang mahal, ini nggak terlepas dengan fenomena orang tua kita yang masif banget nih beli rumah dan tanah di zaman dulu. Tahun 1980-an, saat properti Indonesia baru aja mulai tumbuh, harganya masih relatif terjangkau. Tingkat keterjangkauannya itu adalah 20 kali lipat gaji bulanan mereka pada saat itu. Which sangat affordable jika dibandingkan dengan sekarang yang naik 200 kali lipat gaji bulanan. Nah, keadaan yang affordable ini bikin mereka jadiin rumah itu store in value alias aset yang harganya bisa tetap atau bahkan naik setiap tahunnya. Nah, mulailah mereka membeli rumah pertama, kedua, dan ketiga. Nah, rumah-rumah ini jika dijual nantinya bisa bikin harganya selangit. Nah, lalu Gen Z harus tinggal di mana? Kalau dilihat-lihat lagi, sebenarnya banyak nih developer yang memang mulai membangun rumah dengan harga murah. DP 0% atau ya salah satu bantuan dari pemerintah yaitu KPR bersubsidi yang memang cicilannya sangat kecil. Tapi perlu disadari bahwa hal-hal ini mempersempit preferensi kita nih terhadap rumah. Bukan mau jadi generasi yang muluk-muluk ya, tapi kayak yang gue bilang di awal, rumah itu kan aset dan tempat pulangnya kita. Jadi memang harusnya yang terbaik untuk rumah. Baik secara kenyamanan di dalam rumah tersebut, luasnya, neighborhoodnya, atau pemukimannya, dan yang pasti mobilitasnya. Walaupun banyak yang melakukan, tapi kerja di SCBD, tapi rumah lo misalnya di BSD atau di Bogor, itu sebenarnya nggak efektif banget. Kalkulasiin waktu yang lo perlu keluarin, energi yang lo harus punya ketika naik Transum kayak kereta ataupun TJ, dan uang yang lo harus keluarkan. Tapi in reality, ya ada aja orang yang perlu menempuh perjalanan sejauh itu untuk kerja. Well, thanks to public transportation yang udah cukup nyaman dan bantu kita untuk mobilisasi. Tapi 2 jam waktu yang lo pakai untuk mobilisasi itu bisa dipakai untuk hal produktif lainnya sebenarnya. Nah, makanya jadinya pilihan yang rasional untuk yang belum bisa beli rumah menurut gue ada 2. Kalau lo cukup privilege, lo bisa pinjem duit ke orang tua untuk menekan fluktuasi harga dan pengaruh pajak ke harga juga. Jadinya lo bisa mencicil ke orang tua lo aja tanpa pajak dan juga adjustable berdasarkan kemampuan lo dan kesepakatan lo dan orang tua. Kedua, ya hidup vertikal alias tinggal di apartemen. Salah satu solusi untuk lahan yang terbatas dan rumah yang mahal itu ya tinggal di apartemen yang harganya walaupun ikut naik tapi nggak semahal rumah. Kalaupun belum mampu membeli, harga sewa apartemen pun lebih murah dibandingkan rumah proper di tengah kota menurut gue. Nah, selain itu menurut gue apartemen ini juga jadi solusi yang cukup nyaman ya karena biasanya full facilities dan tempatnya juga cukup strategis. Jadi lo bisa lebih banyak pilihan dan tinggal menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan lo aja. Butuh yang ada gym dan restoran lengkap dekat dengan sekolah? Ada. Butuh yang maintenance-nya murah, fully furnished juga ada.
Tapi ya tentu ya ada pertimbangan lain juga, karena mungkin nggak semua orang nyaman hidup di lantai tinggi, parkiran yang penuh dan sulit, kerepotan ngurusin sertifikat hak milik yang harus diperbaharui 25-30 tahun sekali, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Jadi, bisa nggak sih kita beli rumah? Kalau memang serius untuk beli rumah, ngobrol dan mulai cari tahu rumah yang lo mau, di daerah mana, berapa kira-kira yang lo harus siapin, menurut gue udah bisa dilakuin mulai dari sekarang. Ya, dengan yang udah gua kulik tadi, bisa ditarik kesimpulan ya bahwa the earlier the better. Makin cepet lo tahu, makin baik. Kalau lo sekarang umurnya 21 tahun dan udah mulai punya concern untuk ini, langsung bertindak aja. Mulai ngobrol dengan yang ahli atau yang punya pengalaman di finansial untuk bantu nyusun anggaran, dan lo bisa stick untuk mereview ulang gaya hidup biar anggarannya bisa terpenuhi. Nantinya juga financial expert ini pasti akan ngarahin kita pada pilihan-pilihan menabung yang lain yang lebih cuan, kayak misalnya investasi, agar target financial kita ini bisa tercapai lebih cepat. Nah, mulai cari kemungkinan membeli rumah dengan harga yang lebih murah, misalnya ke lelang properti, di mana lelang properti ini akan menjual harga rumah lebih murah daripada harga pasar, karena memang propertinya adalah hasil dari kredit macet. Lalu ya tentu review dan ubah pola hidup kita. Mulai melihat kembali pencatatan keuangan ataupun mutasi kita, apakah memang lebih banyak dialokasikan ke entertainment dan wants daripada ke needs. Mulai cari alternatif, misalnya makan di luar jadi makan di rumah, atau sesimpel ya bawa kopi tapi dari rumah. Nah, ini personal banget ya. Tapi kadang gue mikir ya, yang mengharuskan kita punya rumah, stereotip sebelum nikah harus punya rumah itu kan sebenarnya warisan stereotip boomers ya, yang turun tapi sebenarnya udah nggak relevan lagi dengan keadaan yang sekarang. Home is indeed basic needs, tapi kalau lo lebih pilih menyewa rumah karena memang lo punya tujuan-tujuan lain dalam hidup lo, ya menurut gue nggak apa-apa banget. Tapi ya, ini notes juga mungkin untuk pemerintah. Since ini basic needs, mungkin perlu kajian ulang, perlu peraturan yang mungkin bisa bantu nutupin kesenjangan dan akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan rumah di Indonesia. Nah, gimana menurut lo? Ada nggak regulasi yang harus kita perbaharui biar kita semua bisa punya rumah?